Oke Ron, akhirnya kita mengarah pada soal kritisisme tadi seperti yang aku bilang. Hal-hal di sekitar inti gitu ya. Kalau misalnya kita melihatnya secara holistik, ternyata banyak partikel-partikel di sekitar core yang sedang kita pelajari gitu. Atau ya itu misalnya koyok pilok set terus di sampingnya ada titik-titik cipratan gitu ya. Nah itu cipratannya kadang tidak kita perhatikan. Gitu. Akhirnya yang namanya interkonektivitas antar bidang keilmuan itu jadi nggak ada. Iya benar banget. Ya tadi yang ku omong di awal itu maksudnya juga aku sendiri ketika sekolah dulu nggak dijelaskan apa korelasi belajar matematika dan bahasa itu dan bagaimana implementasinya di kehidupan sehari-hari. Iya benar. Nah juga itu parahnya juga di kuliah beberapa bahkan mengatakan bahwasanya ya misalnya nih ya aku juga pernah ngajar gitu. Ya yang terjadi adalah kontestasi antar pendidik atau pengajar. Oke, iya. Gonku lebih penting banget nih gonku. Iren-irenan juga gitu. Iren-irenan gitu, iri-irian gitu. Jadi masalah pendidikan kita itu sangat kompleks. Dan kurasa akarnya itu adalah soal kritisisme sih Roni. Bener. Kayak apa ya? Ya akhirnya bidang-bidang lain, potensi-potensi lain kayak ruang-ruang lain tuh ditutup gitu, Iya, tertutup. bener. Ya orientasinya lagi-lagi ke situ, ke hal-hal yang bisa memberikan kemanjaan dalam hal sosial. Iya, pragmatis tadi itu kan. Aku sepakat Mas Tejo. Dan fenomena ini lagi-lagi seperti yang aku singgung di awal itu selalu berada pada kondisi sejarah yang spesifik. Nah, karena aku lihat rentang ya ini ya. Jadi satu contoh ketika kenapa sih kita kok cenderung belajar pada keilmuan tertentu dan tidak diajarkan untuk menyapa keilmuan lain. Yes. Sejauh mana korelasi antar ilmu kita dengan ilmu-ilmu lain lah. Pun dengan yang eksak, dengan yang sosial, yang matematika dan estetika, dengan estetika bahkan, yang itu generik kan. Nah, karena memang aku ini bisa dibantah, bisa juga salah data, bisa salah pembacaan. Cuma lagi-lagi ini kecenderungan abad ke-19 ke sini, Mas. Ketika institusi pendidikan itu hanya spesifik pada satu bentuk disiplin ilmu, yang memang mereka itu berorientasi untuk mencetak orang untuk keilmuan tertentu itu. Artinya oke, ketika masalah keahlian memang diupayakan ya, artinya supaya mereka mendalam pada satu disiplin ilmu itu. Tapi kita harus ingat, itu kan kecenderungan abad ke-19 ke sini, yang memang pragmatis pada bentuk kamu belajar apa, kamu nanti kerja pada bidang apa yang kamu pelajari. Kalau kita membaca literatur klasik, ya bukan klasik juga sih, abad 18 atau 19 ke bawah, yang artinya itu 17, 16, 15 dan seterusnya itu, karya-karya akademis atau kita sebutnya akademis gitu ya, atau karya-karya ilmiah atau karya tulis bahkan tanpa ada embel-embel ilmiah pun nggak masalah, itu tidak terpaku pada satu bentuk keilmuan tertentu karena mereka berbicara pada banyak hal. Artinya pada realitas apa yang dibicarakan, kenyataan apa yang dibicarakan, ambil contoh tentang alam. Nah, alam ini kita bisa lihat pada sisi gaya. Alam itu merespon tumbuhan, bagaimana tumbuhan itu bisa hidup, dan bagaimana kita bisa menangkap imaji tumbuhan itu ke dalam lukisan atau karya tulis sastra dalam tanda kutip di situ. Artinya pada satu realitas mereka bisa jajaki dengan banyak sudut pandang. Iya. Banyak kita bisa ambil contoh sangat banyak banget. Satu yang sering terkenal itu kan seperti Leonardo da Vinci. Karyanya itu kan oke lah, dia sebagai seniman oke, matematika oke banget. Bahkan dengan embel-embel identitas manapun juga oke kan. Iya. Nah, ini kan berarti ada satu pergeseran ya. Ketika wacana dulu soal keilmuan interdisipliner, bahkan multidisipliner dan sangat transdisipliner, belakangan 19 ke sini ke atas ya, ke sampai abad ke-21 makin linier. Tapi alhamdulillah ya aku lihat kecenderungan beberapa ilmu tertentu sudah menjajaki ke ranah interdisipliner. Karena mengakui bahwa satu bentuk keilmuan itu nggak bisa mereka terpisahkan satu sama lain. Iya. Kalau kita ngomongin kebudayaan, maka kita nggak bisa lepas dari politik, katakanlah gitu lah. Kalau ngomongin kesenian, ya jangan hanya soal estetika, tapi bagaimana soal kondisi kenapa orang menganggap ini estetis.
kenapa orang ini karyanya bisa payu, siapa orang membicarakan, siapa kuratornya dan seterusnya lah kira-kira gitu. Artinya kan ada ekonomi politik di situ. Iya, iya. Nah, asik banget kalau kita ngomongin pada ranah interdisipliner ini, Mas. Iya, Kupikir gitu. Kalau misalnya gimana ya, teman-temanku yang berada di lembaga pendidikan itu kebanyakan mereka langsung mengatakan ketika ngomong kayak gini akhirnya terpentok pada yang namanya kurikulum sama lingkungan itu ya terutama ya. Tapi menurutku pribadi kan ya sah-sah saja. Wong guru itu ya paling ya bisa dikatakan kalau di sepak bola kayak manajer yang ngurusi hampir dari semuanya gitu kan ya Ron ya. Emang stakeholder punya suatu dokumen yang kayak gini. Tapi kan yang tahu di lapangan kan ya guru. Iya, gitu. benar-benar. Guru yang tahu si anak ini gimana. Gitu. Kurasa ya sangat perlu mereka itu melakukan eksplorasi tiada henti gitu, terhadap apapun, ya gaya ngajar, materinya, karena itu semua soal orientasi menjadi menjadi satu pekerjaan tertentu misalnya atau apa itu nekku rasa dan itu juga ada benang merahnya dengan penyampaian materi yang disampaikan oleh guru, soal materi yang disampaikan oleh guru. Contoh nih, ketika jadi pengajar emang bisa dikatakan enak banget sih ya kalau mau lihat enaknya. Iya. Lah wong misalnya Roni ikut di kelasku itu di semester 3. Terus delalah gak lulus. Ya terus di semester 5 ngulang lagi. Ya, kamu lihat materiku kok sama itu ya. Iya. Jadi tidak ada Perkembangan. Update, iya, tidak ada update, upgrade itu nggak ada. Oke. Padahal yang namanya ilmu ya selalu berkembang tuh. Bener. Interdisiplin dimulai dikenal 70. Lah uniknya lagi Arts and Education Policy Review gitu. Itu memulai diskusi tentang interdisiplin itu mulai tahun 90-an. 90-an. Tepatnya 95. Itu pas saat itu ada 3 atau 4. Tapi yang ku baca papernya hanya 2 itu aku dapatnya Roni. Ada 4 yang ngirimkan paper itu ya. Akhirnya mulai berkembang. Akhirnya di dunia luar sekarang sudah sangat menubuh soal interdisiplin. Bener. Akhirnya ketika ngajar yo mereka sangat paham kita konteksnya tahun ini sama tahun depan pun udah beda loh. Iya. Temanya tahunnya beda. Iya. Neng di pendidikan tuh sama. Iya. Oke. Mungkin yang agak-agak beda nek misalnya ngelihat adik-adik kita, SD dimarahi kayak gini toh, SD udah diajarin kayak gini toh gitu. Ya cuma maksimal pada itu. Iya. Tapi ya dalam cara penyampaian atau apalagi ketika kita sekarang ditempatkan untuk mendidik para generasi Z dan nantinya generasi Alpha. Nah, nek kita masih pakai paradigma lama ya. Iya, kepiye coba gitu kan. Iya. Gitu. Itu ngeri Mas, kupikir. Ngeri. Maksudnya ngeri itu ketika yang mengatakan diri sebagai seorang berpendidikan, lulusan kampus, entah itu intelektual atau cendekiawan, ngeri ketika mereka berhenti pada satu pikiran yang mereka anggap itu sebagai sebuah kebenaran atau kemapanan. Sehingga kan menafikan pada kemungkinan untuk yang jenengan tadi sebut mengupdate jurnal, pikiran, pengetahuan. Pokoknya ngeri banget Mas. Itu bukan lagi masalah benar atau salah, mencari kebenaran secara bersama dalam arti keilmuan apa yang diajarkan ya, tapi sudah pada a priori berpendapat sebelum melihat kenyataannya apa atau melihat atau membaca bisa sampai ke situ. Nah, dalam dunia pendidikan itu termasuk sebuah kemandekan, bahkan itu termasuk juga mengubur kuburannya sendiri, sudah menggali kuburannya sendiri. Meskipun dia sudah merasa superior situ kan, merasa pemapanan berpikirnya itu cukup diperhitungkan di masa silam, akhirnya glorifikasi itu terus dimunculkan dan bahkan dengan masyarakat, dengan anak didiknya itu harus seperti ini, standarisasi seperti ini, di tengah informasi, keterbukaan informasi sekarang itu begitu terbuka selebar-lebarnya, yang anak didik itu justru bisa mengakses, bahkan lebih update ketimbang gurunya kan, banyak sekali seperti itu kan. Benar. Tapi yang kayak di awal tadi Ron, ketika aku ambil data soal generasi Z, itu guru pada mengeluhkan soal minimnya attitude gitu ya. Terus juga
sok tahu, dianggap sok tahu gitu. Tapi kurasa tidak ada salahnya ketika anak itu ya misalnya kita anggap sok tahu terus terjadi sebuah diskusi Bener akademis banget. yang Iya, malah iya. menarik gitu Iya, kan ya. bener. Ora kayak langsung diceng ngono gitu Iya, ya. iya, iya. Nah, gitu iya. Justru pendidikan ketika menutup pintu dialog, ya di situ menurutku sudah nggak sehat, Mas. Iya, ketika tidak ada kegelisahan ya. Itu udah. Apalagi kalau ngayal mempertahankan argumennya sudah masuk ke ranah, oh pokoknya bener seiki, ya kan, wah gue ngeri menurutku ya. Nah itu kan kembali ke awal yang kita bicarakan, ada kesinambungan sebetulnya Mas. Jangan-jangan apa yang sudah kita dapatkan di dunia pendidikan dan selama ini kita mempraktikkan dan masih menyisakan itu ke dalam kehidupan kita masing-masing, itu adalah bentuk normativitas, artinya hanya sesuatu yang normatif lah, sesuatu yang administratif lah, sesuatu yang birokratis bahkan, yang itu mulanya institusional, sekarang sudah menubuh pada konstruksi berpikir dia. Kan mengerikan ini kan, mekanis banget kan. Bagaimana mereka seharusnya bisa mengambil kemungkinan untuk berkembang, bisa menawarkan satu bentuk ide kepada guru atau dosennya, tapi karena dia sudah merasa takut untuk berpendapat, maka anak itu mandek juga akhirnya. Wah, mati-matiin ya itu ya. Dimatiin kan, nggak punya suara, nggak diberikan suara, nggak berikan ruang untuk bersuara. Bahaya banget wih Mas. Ya bener ya, kayak dokter ya bisa nyembuhin. Tapi kalau malah praktek ya bisa matiin ya. Bisa matiin dan guru yang ngono kuwi lho ya. Banget kuwi. Nah, aku dulu sistemis juga itu. Kita bisa membayangkan kok, mungkin kita bisa refleksi, mana guru dulu yang mengajarkan benar-benar mengajar, mana guru yang penting mengajarkan, dan mana yang dulu mengajarkan kok kita masih merasa bahwa materi yang diajarkan itu benar padahal salah. Itu kan warisan akhirnya kan, pengetahuan yang terwarisi dan iki nek kleru nyampe ke atau tidak update pada keilmuan tertentu kan mesake objek yang diajarkan kan. Nek menurutku guru itu malah tak pikir-pikir itu tingkatannya lebih tinggi loh daripada mohon maaf ya kalau menurutku pribadi nih daripada medis. Oke, medis bisa juga melakukan sebuah improvisasi gitu kan. Tapi kadang-kala kalau improvisasi soal obat ya nanti jatuhnya hal yang negatif gitu kalau soal medis. Iya benar. Tapi guru sebenarnya diberikan akses atau diberikan peluang, kesempatan untuk berimprovisasi, tidak hanya sesuai textbook maksudku. Benar banget benar. Misalnya otakan di sini, sarafnya ini. Iya. Nek guru kan yo meh ngono kuwi, tapi dia itu diberikan kesempatan untuk eksplorasi itu semua itu. Iya. Gitu. Tapi kadang gimana ya? Ya kita kembali lagi ke permasalahan yang bisa kita katakan klasik sih kawan. Urip gue seneng gitu. Nah senengnya orang-orang tuh kebanyakan memang dari sudut pandang strata sosial. Gitu. Akhirnya ya pendidikan sampai kapanpun akan kita bicarakan kayak gini terus. Iya, dan ini kan sesuatu yang mesake juga kan. Kudune wis ora ngomong iki ngene tapi kenyataannya sik kok ngene kanane kan. Iya. Itu ngeri gue pikir. Kita kita nggak berkembang pada satu wacana tertentu ya. Kita terjebak pada wacana itu saja. Iya. Ya kita melebar ya, tapi dikit-dikit gitu ya. Ya semoga aja bisa menularkan itu ke banyak orang itu. Bener Mas. Dan gue pikir satu hal untuk bisa terbuka pada satu wacana sehingga terbuka wacana-wacana lain sehingga kita berkembang dalam tanda kutip diri ya. Itu adalah mencoba bagaimana kita jangan hanya berpaku pada satu institusi akademik tertentu, katakanlah sekolah atau kuliah lah. Kita itu anggap sebagai sebuah formalitas, oke. Belajar secara serius sangat harus begitu. Tapi kita juga harus menggantungkan pada satu itu saja. Kita harus membuka ruang-ruang, mungkin juga entah itu diskusi secara komunitas, kalau orang seni mengatakan kolektif, barangkali kayak gitu. Untuk mereka supaya mendefinisikan dirinya sendiri, mencoba di mana mereka akan berkembang, bagaimana mereka mencoba berkembang itu melalui kantong-kantong yang sifatnya itu lebih cair. Kalau di kuliah atau di sekolah nggak mungkin bisa didapatkan, ya dengan komunitas itulah kita bisa mencoba menawarkan, mengembangkan diri lebih bagus lagi, lebih istilahnya kalau ya
klise ya ini ya, progresif lah setidaknya diri kita itu. Nah, sangat menakutkan ketika dia hanya menggantungkan itu dan melihat itu sebagai sebuah kebenaran. Nah, itu malah berarti kita tadi itu menggali kuburan sendiri, Mas. Iya, iya. Berarti intinya komunitas atau pendidikan alternatif dalam konteks sekolah itu harus mencoba memberikan atau menawarkan bahkan mendampingi menjadi sebuah istilahnya komunitas epistemik lah istilahnya itu, sehingga mereka itu bisa tahu lah posisinya itu di mana sekarang, dan kita tahu bahwa dunia ini terus berlari. Dirimu kalau tidak begitu responsif dan adaptif terhadap keberlarian itu yang begitu cepatnya, kita akan ya bukan ketinggalan sih, tapi kita akan tergilas dan bahkan kita akan terseok oleh itu tadi, keadaan itu tadi. Oke. Jadi berserikat itu penting, Mas, kupikir. Oke.